Keterlibatan Uni Soviet dan Pasifik Selatan. Keterlibatan Uni Soviet di Pasifik Selatan. Uni Soviet mulai mengadakan pendekatan-pendekatan terhadap negara Pasifik Selatan sejak awal dekade 1980-an. Kawasan Pasifik Selatan mulai diperhitungkan oleh Uni Soviet. Lebih-lebih kondisi politik negara Kepulauan Pasifik Selatan sedang mengalami pergolakan. Kaledonia Baru, Fiji, dan Solomon sedang mencari formasi politik. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Uni Soviet untuk memengaruhinya. Hal ini tampak jelas ketika Uni Soviet menawarkan jasa untuk mengembangkan perikanan, oseanografi, dan hidrografi, serta menunjukkan perhatian untuk proses penentuan diri di wilayah. Selanjutnya yaitu kehadiran Cina di Pasifik Selatan. China telah memperhitungkan Pasifik Selatan sebagai kawasan alternatif bagi pasar ekonominya. Langkah pertama yang ditempuhnya adalah mendekati Australia dan Selandia Baru. China mempunyai alasan bahwa Australia mempunyai barang yang dibutuhkan China, terutama gandum, uranium, dan batu bara. Alasan kedua, Australia sangat berpengaruh bagi negara-negara di Pasifik Selatan. Apabila hubungan ekonomi China-Australia terjalin baik, maka China akan mudah menjalin hubungan dengan negara-negara di Pasifik Selatan lainnya. Pihak Menteri Luar Negeri Australia, Fred, mengakui bahwa jalinan kerjasama itu hanya terbatas pada hubungan dagang. Fred selamanya berpendapat bahwa China akan membeli gandum kapan saja dia ingin membelinya. China pernah melakukan percobaan peluru kendali antar benua (ICBM) di Pasifik Selatan. Kedudukan China lebih beruntung daripada Uni Soviet karena negara ini mempunyai perwakilan antara lain di Fiji, Samoa Barat, dan Papua Nugini. Bahkan China berusaha berbaik hati dengan negara-negara di Pasifik Selatan, misalnya dengan menjanjikan akan melindungi Samoa Barat apabila diserang Uni Soviet. Selanjutnya, kehadiran Jepang di Pasifik Selatan. Jepang yang terletak di sebelah barat laut Samudra Pasifik bukan merupakan pendatang baru di kawasan Pasifik termasuk Pasifik Selatan. Dalam Perang Dunia Pertama pada bulan Oktober 1914, Jepang menduduki beberapa pulau di Pasifik, yaitu Kepulauan Nauru dan Mikronesia. Tetapi dalam Perang Dunia Kedua, Jepang terpaksa melepaskan pulau-pulau ini karena kalah perang dengan Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat kemudian mengambil alih pulau-pulau ini. Sesudah itu, Jepang tidak lagi berperan aktif dalam dunia internasional, karena Jepang harus membangun ekonomi dalam negerinya dan memperkokoh percaya diri bangsanya. Sejalan dengan perubahan situasi dunia dewasa ini, Jepang yang telah menjadi raksasa ekonomi mulai berperan aktif dalam dunia internasional. Kehadiran kembali Jepang di kawasan Pasifik Selatan dalam bentuk yang berbeda dengan masa lalu, yaitu kerjasama ekonomi, khususnya di bidang perikanan. Jepang kini sangat berkepentingan dengan Pasifik dengan perikanan. Kehadiran Prancis di Pasifik Selatan. Bagi negara-negara Pasifik Selatan, Prancis bukan merupakan pendatang baru. Satu-satunya negara yang masih berusaha mempertahankan kehadiran sebagai kekuatan kolonial secara menyolot di Pasifik Selatan adalah Prancis, sehingga ia bisa disebut sebagai negara kolonial pertama dan terakhir di kawasan ini. Negara-negara jajahan atau bekas jajahan Prancis terdiri atas Kaledonia Baru, Polinesia Prancis, Wallis, Futuna, dan Vanuatu, sebelumnya New Hebrides. Sampai saat ini, Prancis berusaha untuk tetap bertahan di kawasan ini disebabkan adanya beberapa alasan. Yang kelima yaitu peran Amerika di Pasifik Selatan. Menurut pandangan Amerika, dekolonisasi ini dijalankan atas dasar pertimbangan politik, khususnya status politik negara-negara di Pasifik Selatan. Di dalam perkembangan waktu, mereka ini banyak menimbulkan masalah yang akhirnya akan merepotkan negara-negara induk. Dengan demikian, negara-negara induk seperti Inggris,
Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru telah melepaskan negara-negara jajahannya untuk mengurangi beban-beban negara induk dan memberikan kesempatan kepada negara yang merdeka tersebut untuk mengembangkan segala kemampuannya sehingga mereka tidak lagi menggantungkan diri kepada negara-negara induk. Oleh karena itu, Amerika Serikat sangat mendukung adanya proses dekolonisasi negara-negara di Pasifik Selatan.